Perkenalkan, nama saya Vina Fiorentini dengan NPM 1842132. Nomor akte utama saya adalah 39 dengan judul Corporate Governance Mechanisms and Accounting Conservatism Evidence from Egypt. Yang pertama adalah latar belakang. Informasi laba menjadi salah satu fokus yang paling utama dalam pelaporan keuangan karena menyediakan informasi terkait kinerja keuangan suatu perusahaan selama periode tertentu. Dan informasi tersebut berguna baik bagi pihak internal maupun pihak eksternal. Salah satu prinsip yang berhubungan dengan laporan keuangan adalah konservatisme akuntansi. Menurut Lara, Osma, dan Penalva 2007, konservatisme adalah sebuah reaksi hati-hati terhadap ketidakpastian yang memerlukan tingkat verifikasi dan jaminan yang lebih tinggi saat mengakui keuntungan daripada saat menyatakan kerugian. Banyak faktor yang membuat manajemen menerapkan konservatisme akuntansi, salah satunya yaitu tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan merupakan sistem yang perusahaan gunakan sebagai pedoman dan kendali, sehingga sangat terkait terutama dengan masalah manajemen dan kepemilikan. Menurut Kutanae, Seyedi, Nedai, dan Kutanae 2013. Tata kelola perusahaan dan konservatisme saling berpengaruh karena dengan mendapatkan pelaporan yang konservatif, maka dapat membatasi peluang manajer untuk memanipulasi laba. Menurut Ahmed dan Duelman 2007. Berikut adalah contoh kasus-kasus yang menunjukkan seberapa pentingnya penelitian ini untuk dilakukan. Yang pertama adalah kasus PT Garuda Indonesia Tbk, yang dimana manajemen PT Garuda Indonesia memanipulasi laporan keuangan tahun 2018 yang seharusnya terjadi kerugian sebesar 175 juta US dollar atau 2,45 triliun rupiah. Malah dicatat sebagai keuntungan sebesar 699,9 miliar rupiah. Yang kedua ada kasus PT Hansa International yang direktur utamanya Beni Jokro Saputro terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan tahun 2016 dengan melanggar PSAK 44 tentang akuntansi aktivitas real estate. Hal ini terutama dalam penjualan Kafling Siap Bangun atau Kasiba senilai 732 miliar rupiah, namun perusahaan tidak mengungkapkan tentang perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB kepada auditor sehingga pencatatan pendapatan menjadi overstated dengan nilai material 613 miliar rupiah. Berikut adalah dependensi penelitian. Dependensi pada penelitian ini adalah konservatisme akuntansi. Konservatisme merupakan kecenderungan akuntan yang membutuhkan tingkat pembenaran yang lebih tinggi untuk mengungkapkan kabar baik daripada berita buruk dalam laporan keuangan menurut Basu 1997. Untuk menjaga nilai buku aset bersih relatif rendah, maka memerlukan pemilihan metode dan estimasi akuntansi yang tepat merupakan pengertian konservatisme akuntansi menurut Penman dan Chang 2002. Contoh yang mereka ambil adalah tentang metode pencatatan persediaan. Jika biaya persediaan meningkat, maka penggunaan metode LIFO akan lebih konservatif daripada FIFO. Karena metode LIFO membawa persediaan diraca dengan jumlah yang lebih rendah dari FIFO atau metode biaya rata-rata jika harga persediaan telah meningkat di masa lalu. Menurut Beaver dan Ryan 2005, konservatisme akuntansi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu unconditional conservatism dan conditional conservatism. Unconditional conservatism atau konservatisme tak bersyarat yang berarti bahwa aspek proses akuntansi yang ditentukan pada pengelolaan aset dan liabilitas menghasilkan goodwill tak tercatat yang diharapkan. Conditional conservatism atau konservatisme bersyarat yang berarti bahwa nilai buku dicatat dalam keadaan yang cukup merugikan tetapi tetap dicatat dalam keadaan yang menguntungkan. Next ada metode penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini. Yang pertama ada penelitian oleh NASR dan N-Team 2018. Itu ada independent variable dan kontrol variable. Independent variabelnya itu terdiri dari ukuran dewan yang berpengaruh signifikan negatif terhadap konservatisme akuntansi, dewan komisaris independen yang berpengaruh signifikan positif, separation atau CO duality yang tidak berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi, dan tipe auditor yang berpengaruh signifikan negatif terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan kontrol variabelnya itu ada 4. Ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan. Next ada penelitian oleh Al-Srahin, Fadzil, dan Ismail 2014 yang memiliki independent variable terdiri dari kepemilikan asing yang berpengaruh signifikan positif terhadap konservatisme akuntansi, dewan komisaris independen yang berpengaruh signifikan positif, ukuran dewan yang tidak berpengaruh signifikan, peminta audit yang memiliki pengaruh signifikan positif terhadap konservatisme akuntansi. Lalu ada penelitian oleh El-Habashi 2019 yang independent variable terdiri dari kepemilikan manajerial yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi, kepemilikan institusional yang memiliki pengaruh signifikan negatif, konsentrasi pemilikan yang memiliki pengaruh signifikan negatif, ukuran dewan yang tidak memiliki pengaruh signifikan, dewan komisaris independen yang memiliki pengaruh signifikan positif, CO atau share separation yang memiliki signifikan negatif, dan kualitas audit yang memiliki pengaruh signifikan positif terhadap konservatisme akuntansi. Di sini juga menggunakan kontrol variabel yang terdiri dari ukuran perusahaan, leverage, market to book value juga.
Next ada hubungan variabel independen dan dependen. Di hubungan variabel independen dan dependen ini dapat menghasilkan hasil yang signifikan negatif, signifikan positif, dan tidak signifikan. Pertama itu ada hubungan kepemilikan manajerial dan konservatisme akuntansi. Pada perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang tinggi, keputusan dan aktivitas akan diambil sesuai dengan kepentingan manajer yang menjadi pemegang saham di perusahaan tersebut. Semakin tinggi tingkat kepemilikan saham dalam perusahaan oleh manajer, maka semakin konservatif laporan keuangan yang disampaikan. Menurut El-Habasyi 2019, penelitian oleh Sulaiman, El-Habasyi dan Feras Darmachi dan Sutanto menemukan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara kepemilikan manajerial dan konservatisme. Sedangkan menurut Hajawiyah et al., Hasita dan Brillianti bahwa kepemilikan manajer memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap konservatisme akuntansi. Yang kedua ada hubungan ukuran dewan dan konservatisme akuntansi. Lara et al. 2007 melaporkan bahwa perusahaan dengan ukuran dewan yang kuat memerlukan tingkat konservatisme yang lebih tinggi daripada perusahaan dengan dewan yang lemah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Feres et al. Dan Papo et al., ukuran dewan yang memiliki pengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan menurut Nasar dan Entim, Sulaiman, Darbowi, dan Oyedokun dan Salisu menemukan bahwa ukuran dewan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap konservatisme. Lain halnya pula dengan Kutanae et al., El-Habasyi, Al-Srahin et al., dan Al-Saidi yang mengungkapkan bahwa ukuran dewan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Yang ketiga ada hubungan dewan komisaris independen dan konservatisme akuntansi. Menurut teori keagenan, KADI dan direktur non-eksekutif mengurangi masalah keagenan dengan secara efektif memantau perilaku manajer. Dengan demikian, Dewan Komisaris Independen dapat dianggap sebagai mekanisme yang baik ketika menggunakan konservatisme akuntansi untuk mengurangi konflik keagenan yang muncul dari pemisahan antara pemegang saham dan manajer yang menurut Al-Saidi 2020. Menurut penelitian Nasar and Tim, El-Habasyi, Hajawiyah et al., Al-Srahin et al., dan Pratanda dan Gusmurianto, Dewan Komisaris Independen mempengaruhi secara signifikan positif terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan hasil penelitian Amran dan Manaf serta para Hasita menunjukkan hasil yang signifikan negatif. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak mempengaruhi konservatisme akuntansi dilakukan juga oleh Kutanae et al., Feras et al., Risdiani dan Gusmurianto, dan Fatmawati serta Fakhroji. Yang keempat ada hubungan komite audit dan konservatisme akuntansi. Anggota komite audit minimal berisikan 3 orang sesuai dengan ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) yang terdiri dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik agar dapat menentukan kualitas dari proses pelaporan keuangan perusahaan menggunakan prinsip konservatisme. Walaupun menurut Brillianti, komite audit dan konservatisme tidak memiliki hubungan yang signifikan, hasil penelitian lain menyatakan adanya hubungan baik secara positif maupun negatif. Pengaruh signifikan positif ditunjukkan oleh penelitian Al-Sain et al. Dan Nur et al. Hasil yang berlawanan ditemukan oleh Papo et al. Yang menunjukkan komite audit memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap konservatisme akuntansi. Selanjutnya ada model dan hipotesis pada penelitian ini. Model penelitian ini terdiri dari variabel dependen yaitu konservatisme akuntansi, variabel independen yaitu kepemilikan manajerial, ukuran dewan, dewan komisaris independen, dan komite audit, serta variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan. Hipotesis pada penelitian ini yang pertama yaitu kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Yang kedua itu ada ukuran dewan yang berpengaruh secara signifikan negatif terhadap konservatisme akuntansi. Yang ketiga ada Dewan Komisaris Independen yang berpengaruh secara signifikan positif terhadap konservatisme akuntansi. Yang keempat ada komite audit berpengaruh secara signifikan positif terhadap konservatisme akuntansi. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.